warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, pemirsa. Alhamdulillah di kesempatan ini saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai pemirsa semuanya dalam program spesial di bulan suci Ramadan. Ramadan sareng Kiai. Tentu kebersamaan dengan Kiai akan bisa menambah hasanah kita, menambah wawasan kita untuk memperdalam tuntunan-tuntunan Rasulullah dan untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Untuk itu, Alhamdulillah. simak terus dalam media center PJNU Kabupaten Nganjuk di program ini. Dan sudah hadir di studio media center saat ini kita sudah kehadiran Kiai Haji Muhammad Ridwan Qoyum atau yang akrab kita panggil dengan Gus Qoyum. Kita akan langsung saja bersama beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah, Mas Subhan diberi sehat-sehat ya. kesehatan, enak makan, enak ngopi, enak ngerokok, Enak makan. enak tidur, apalagi musim penghujan ini. Iya, Serba enak semuanya. serba enak. Harus dinikmati itu. Harus dinikmati hidup itu agar kita bisa menjadi orang yang banyak bersyukur. Itu Semakin yang kita penting. bersyukur, semakin bertambah Mhm. nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, amin amin. Tetapi puasa seperti ini di bulan suci Ramadan ini, semua kenikmatan ini harus dikelola dengan baik ini, Yai. Karena tidak sembarang waktu bisa kita nikmati itu. Justru bulan Ramadan ini kenikmatan kita akan semakin Malah bertambah. ditambah. Ya, Bukan karena dikurangi ya? sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan. Farhatun ingdal iftari wa farhatun ingdal liqa'i rabbih. Jadi sangat senang, sangat nikmat ketika kita sudah sampai waktunya buka puasa. Jadi meskipun seteguk air putih itu akan terasa nikmat, akan terasa segar, akan berlipat-lipat kenikmatannya. Oh, gitu. Ya. Itu kenikmatan pertama itu. Itu kenikmatan pertama. Jadi kenikmatan hissi, kenikmatan jasmani yang kita rasakan. Selain itu badan kita akan bertambah enak, bertambah enteng, bertambah sehat, karena kadar gula kita akan stabil, kadar kolesterol kita stabil, kadar asam urat kita juga stabil, jadinya lebih enteng badan kita ini, lebih bisa menikmati hidup. Berat badan kita juga akan menurun. Selain itu yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya ketika kita akan berpulang menghadap Sang Khalik, ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ini pada umumnya orang ketika sakaratul maut ini akan merasakan kehausan, sangat haus. Istilah Jawanya itu ngongsrong, ingin minum. Dan iblis, setan ini menggoda kita dengan berbagai minuman-minuman yang kita senangi. Kalau Pak Subhan senengnya ini minum es teh, es degan, itu nanti iblis, setan juga akan ngiming-ngiming. Kalau kita mau mengikuti mereka, kufur, keluar dari agama Islam, kita akan dikasih minuman-minuman yang kita sukai. Nah, pada saat itulah pertolongan Allah akan turun untuk orang-orang yang mau menjalani puasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita di dunia ini mau bersusah payah mengerjakan kebaikan yang berupa puasa, ini akan diganti oleh Allah berupa kemudahan, kenikmatan pada saat kita menghadapi sakaratul maut.
Jadi orang lain akan kehausan, orang yang tidak pernah puasa Ramadan terutama ini akan ngongsrong kehausan sehingga mudah digoda oleh setan yang membawa minuman. Lah orang yang terbiasa biasa puasa ini sama sekali tidak merasakan kehausan. Jadi tidak tergoda oleh iming-iming setan ini. Nah, ini dua hal itu saja yang kita peroleh kalau kita melaksanakan puasa. Ini manfaat pribadi lah ini. Yeah. Nah, kita di kesempatan ini kita mohonkan juga apa manfaat atau mungkin ada dampak secara ini ya orang lain kepada orang lain ini ya yang kita mohonkan juga nasihat. Apakah puasa ini untuk diri kita sendiri atau memang juga ternyata memiliki dampak positif kepada orang-orang di sekitar Jadi kita? semua ibadah itu ya Pak Subhan ini selain akan membawa maslahah, Ya. dampak baik untuk diri sendiri, juga pasti akan membawa dampak baik bagi orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, membawa dampak baik untuk lingkungan. Ya. Jadi ibadah itu kalau kita lakukan dengan benar, dengan ikhlas seperti sholat, Ya. itu kan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Jadi sholat itu akan mencegah diri kita dari segala bentuk mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, dan juga perbuatan-perbuatan keji. Jadi orang itu kalau sholatnya ini benar, ikhlas, dilakukan menurut tuntunan Rasulullah, ini nanti akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi kepada keluarganya ini sikapnya akan lebih baik. Sing biasane niku tukaran, sing biasane bengkerengan karo anake, ini akan menjadi lebih baik hubungannya dengan keluarganya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Yang pedagang ini juga akan semakin tumbuh sifat kejujurannya dan seterusnya. Ini kalau memang ibadah itu kita lakukan dengan benar dan dengan hati yang benar-benar ikhlas. Ya, termasuk juga ibadah puasa. Termasuk juga ibadah puasa. Ini kalau kita lakukan dengan benar, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah kan. Itu kan man soma Ramadhana nih kan hadisnya itu kan ihtisaban nih, jadi mengharap betul-betul mengharap ridhonya Allah, itu kan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Kalau orang dosa-dosanya itu diampuni, hatinya akan semakin terang, semakin padang. Jadi orang itu akan bisa menghindari godaan-godaan nafsu, lebih bisa menundukkan, menghindari godaan-godaan nafsu. Kembali kepada ini tadi ya, efek dari apa yang ibadah yang kita lakukan ini ya. Iya. Apakah itu sholat atau puasa. Kadang ada orang yang mengklaim itu sholatnya juga surga, puasanya surga, tapi kalau tonggolnya ke ape, kalau ini ini kan tujuan atau klaim yang nggak bagus sebenarnya ya. Nggak bagus. Jadi kita. Nggak bagus. Itu persoalannya kira-kira. No. Jadi mungkin niatnya ketika puasa ini belum benar, karena masih ingin dipuji orang, karena takut dengan istrinya puasa kok dia tidak berpuasa, kemudian dimarahi oleh istrinya, atau karena sungkan dengan tetangga-tetangganya, malu sama anaknya. Jadi, iya. Anaknya serga puasa, bapaknya kok tidak. Jadi motivasi puasanya itu bukan karena lillah, bukan karena mengharapkan ridhonya Allah, bukan, tapi karena ada faktor-faktor yang mengharuskan dia berpuasa, yang sebenarnya itu bukan mencari ridhonya Allah. Kemungkinan juga rezeki yang dimakan ini bukan rezeki yang halal. Jadi yang dibuat untuk berbuka puasa, untuk sahur, ini mungkin rezeki yang tidak halal.
Sehingga setelah berdampak kepada perilaku. perilaku setelah Ramadan ini yang dulunya itu rakus dengan harta, ya, suka ngentit, suka apa korupsi, ini kok tambah tambah apa tambah semangat korupsinya. Lah ini mungkin rezeki yang dimakan ketika berbuka puasa, ketika sahur. Ini bukan rezeki yang halal, itu sangat berpengaruh. Sholat juga begitu, makanan, kemudian pakaian, ini juga harus betul-betul dari rezeki yang halal. Kalau rezekinya tidak halal, itu sholatnya itu tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu zat yang maha bersih, tidak akan menerima kecuali amal-amal yang benar-benar bersih. Seperti haji juga begitu, umroh setiap tahun, kadang 1 tahun sampai berapa kali. Tapi perilakunya kok tetap dengan istrinya juga tidak harmonis, hubungan dengan mertua, dengan keluarga, apalagi dengan tetangga, ini tetap saja tidak harmonis. Ini mungkin sangunya atau rezeki yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ini bukan rezeki yang halal. Iya. Ya, banyak ibadah yang memang memiliki dampak secara pribadi maupun sosial. Kita khususkan ke masalah puasa ini. Ya. Puasa ini kan kalau Ramadan, seperti puasa Ramadan ini kan katakanlah puasa yang memang hampir semua orang Muslim, ya. Semua orang Muslim wajib melaksanakan puasa ini, dan memenuhi kewajiban itu. Kalau seorang Muslim ini semua melaksanakan itu, tentu akan bisa memiliki dampak secara sosial. Hal-hal negatif yang terjadi secara masyarakat tentu akan bisa terkurangi, mestinya begitu ya. Iya. Dampak apa itu kriminal, terus pencurian, korupsi, kenakalan remaja, itu seharusnya itu berkurang setelah bulan puasa. Karena ibadah puasa itu berpotensi untuk memperbaiki hati kita. Kalau hati kita itu baik, maka seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Itu ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada mudghah, ada hati. Kalau hatinya itu baik, maka akan berdampak semua apa yang dilakukan oleh tubuh ini juga akan berdampak membawa kebaikan. Kalau pribadi Muslim itu terjadi begitu semua, ya mesti dampak sosialnya luar biasa. Jadi semakin baik orang menjadi pedagang, semakin baik karena kejujurannya, etos kerjanya semakin tinggi. Orang bekerja di kantor, orang jadi pejabat, ini juga semakin jujur, semakin adil, semakin memikirkan kesejahteraan masyarakat. Selama puasa kan sudah dilatih bagaimana rasanya menjadi orang yang lapar, orang yang haus. Bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kebingungan untuk mencari nafkah keluarganya, sehingga harus menahan lapar, menahan haus. Ini akan ada empati, akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami seperti itu. Tidak makan, kesulitan makan, kesulitan minum. Akhirnya seperti itu. Itu kalau dirasakan oleh rakyat, ini bagaimana tanggung jawab kita di akhirat? Ini kan akhirnya berdampak pada para pejabat. Ya, sebenarnya tidak ada yang atau mungkin tidak ada rumusan yang detail ya tentang bagaimana sebuah ibadah itu atau puasa ini berdampak secara sosial. Itu nggak ada rumus yang ini, tapi akhirnya juga akan bermanfaat juga kepada sosial ya? Akhirnya akan membawa manfaat, membawa dampak yang baik kepada kehidupan sosial.
Baik, Yai, sayang sekali waktu kita sudah berakhir. Kita memang harus Iya, mengakhiri Pak nanti Subhan. perbincangan dengan topik-topik yang lain akan Iya. kita bincangkan lagi ya, Yai. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan terlebih dahulu kepada pemirsa, Yai. Jadi semuanya itu Pak Subhan ya, Iya. semuanya itu anugerah dari Allah. Jadi kita ada kemauan untuk berpuasa itu hidayah dari Allah. Kita diberi kekuatan menjalani puasa dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, itu juga anugerah dari Allah. Jadi kita mohon bersama-sama, semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan syariat, sehingga puasa kita ini betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membawa perubahan kepada diri kita sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, membawa dampak untuk keluarga kita menjadi keluarga yang lebih harmonis, lebih baik, juga berdampak kepada masyarakat pada umumnya. Amin, amin. Baik, terima kasih Yai. Semoga memang itu yang kita harapkan ya, puasa yang kita lakukan memang benar-benar memiliki dampak positif kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita termasuk masyarakat. Terima kasih Yai atas Ya, sama-sama Mas Subhan. nasihat-nasihatnya. Baiklah pemirsa, demikian nasihat-nasihat atau perbincangan kita di Ramadan Sareng Kiai di kesempatan kali ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Qayyum Said. Saya Subhan Abu Rizal harus juga pamit undur sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.